Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di malam ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pokok-pokok keimanan yang kita akan lanjut seputar mengenal Allah, yang dimana sebenarnya tulisan khusus ya, tulisan saya cuman qadarullah saya agak lupa. Jadi ini ada penjelasan yang lain saja, kita sebagai penunjang ya. Nanti soal fadail yang lainnya kita bahas tuh ya. Utamanya ya Pak, Jumat Sabtu Pak, Jumat Sabtu maghrib ke sini gitu ya. Nanti soal yang lain misalnya ke Cileunyi ya, pastinya Jumat Sabtu ke sini aja gitu. Mudah-mudahan Allah mampukan ya. Allah lancarkan selalu ya urusan kita juga semuanya. Kita kenal dulu siapa itu Allah. Sebagai Rabb, secara otomatis Allah adalah ilah, yaitu satu-satunya zat yang layak dan berhak untuk diibadahi oleh seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan seluruh manusia untuk beribadah kepadanya semata. Karena dialah yang telah menciptakan, memberi rezeki, dan mengatur kehidupan serta kematian mereka. Jadi sudah diatur semuanya dengan kuasanya, penciptaannya ya. Allah memberikan rezeki juga, mengatur kehidupan manusia ya, serta kematiannya juga untuk makhluknya ya, seluruh makhluknya ya. Seluruh makhluk yang Dia ciptakan ya tentunya. Sudah semuanya Allah atur ya gitu. Itulah bagaimana fungsi sebagai Rabb itu ya. Sebagai Rabb, bagaimana Allah adalah ilah ya. Yang patut diibadahi ya, gitu ya. Itu ya. Halo Gani. Duduk aja, duduk. Yang harus diibadahi ya. Dan menjauhi kemusyrikan itu ya. Peribadahan kepada selainnya. Menjauhi penduaan terhadap Allah ya. Karena Allah firman sebagai perintah ibadah yang pertama dalam Al-Qur'an ya, dan juga larangan yang pertama dalam Al-Qur'an ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyam was samaa'a binaa'a. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu baginya
Padahal kalian mengetahui ya, di surah Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Ini menunjukkan bagaimana dalam ayat ini perintah ibadah, karena Allah yang telah menciptakan ya. Perintah ibadah di antaranya juga telah Allah berikan rezeki ya, yang tentunya sebagai penguat ya, penjelas bagaimana nikmat-nikmatnya yang Allah berikan adalah supaya membuat manusia itu lebih gemar ya di dalam beribadah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan gitu ya. Karena itu tentunya di dalam pilar-pilar mengenal Allah itu, di antaranya kita harus mengenal tugas kita ya. Tugas kita sebagai makhluk Allah ya. Otomatis manusia juga harus beribadah ya. Karena manusia juga makhluk Allah ya itu. Selain malaikat, ya, binatang, tumbuhan dan sebagainya, manusia dan jin itu yang diperintah khusus untuk beribadah ya. Karena makhluk lainnya itu sudah taat ya. Malaikat, kemudian bahwa yang diberikan potensi dalam akal itu manusia ya. Itu ya. Dan juga diberikan potensi nafsu itu jin dan manusia. Tetap diberikan ibadah ya. Perintah ibadah ya. Jin ya jin itu. Jin dengan setan itu wujud jin sebenarnya. Setan itu wujud jin hanya sifat, sehingga ada juga wujud manusia ya, gitu. Secara sifat ya, secara sifat. Tapi ada juga wujud jin secara umum tuh ya. Gitu ya. Hanya saja kalau kita lihat secara globalnya di surat An-Nas ya, bahwa setan itu adalah sifat ya. Minal jinnati wan nas ya. Dari bangsa jin maupun manusia gitu ya, sifat ya gitu. Karena ketika manusia juga menyuruh kepada kemungkaran atau dia membunuh sesama saudaranya, maka itu juga sifat yang kesetanan juga gitu ya gitu. Jadi emang setan itu adalah sifat ya gitu. Walaupun memang ada nanti di beberapa hadis khusus yang disebutkan itu jin, tapi secara globalnya itu adalah sifat ya, yaitu jin dan manusia ya, itu seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nas ayat terakhir itu ya, ayat ke-6 ya. Hanya saja di kita bagaimana, karena keawaman tuh ya, awamnya dari ilmu akidah, sehingga disangka ya setan makhluk lain gitu kan gitu. Padahal ya setan ada yang jenis jin tuh ya gitu ya. Ya, padahal setan itu ada yang jenis jin tuh ya, ada yang jenis manusia gitu ya gitu. Cuman ya kita karena kurangnya belajar akidah. Nah, ini pentingnya belajar akidah ya gitu. Belajar akidah ya, diantaranya juga kita tidak terjebak dari khurafat takhayul gitu ya gitu. Yang menggema pada manusia gitu. Gitu ya. Jadi
manusia dan jin itu diperintah secara khusus untuk beribadah ya. Karena memang malaikat sudah pasti menuruti perintah Allah ya, wa yaf'aluna ma yu'marun itu ya. Itu tidak akan pernah bermaksiat ya malaikat itu. Tapi manusia dan jin itu ada potensi ya gitu. Potensi untuk bermaksiat ya, untuk membangkang, untuk melanggar gitu ya. Karena itu diperintah secara khusus ya gitu. Gitu. Tetap bahwa keduanya juga diperintahkan dan bisa memilih ya. Bisa memilih antara kesyukuran dan juga kekufuran ya. Imma syakira wa imma kafuro ya. Bisa memilih apakah dia bersyukur atau kufur ya. Maka diperintah secara khusus untuk beribadah ya gitu. Pada jin dan manusia. Karena itulah bagaimana ibadah sebagai bentuk syukur ya gitu. Nah, disinilah kita harus memahami tugas kita ya. Di ayat yang lain, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu adalah Allah, Rabb kalian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Dia. Mencipta segala sesuatu, maka beribadahlah kalian kepadanya. Surah Al-An'am ayat 102 ya. Maka di sini juga sebenarnya diterangkan dalam penjelasan tauhid uluhiyah. Tapi di sini dikenalkan juga siapa Allah itu. Bahwa Allah yang punya sifat rububiyah ya. Sehingga tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia ya. Allah lah pencipta segala sesuatu ya. Dan ini jelas bagaimana kedudukan Allah sebagai pencipta ya. Dan tugas seseorang atau tugas kita itu harus beribadah ya gitu. Ya. Dan juga ikrar kita ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, penyembelihan hewan ternakku atau ibadahku ya. Karena memang penyembelihan itu bentuk dari ibadah juga. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak sekutu baginya. Demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk golongan orang yang pertama berserah diri padanya. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Nah, itu ya. Karena itu bagaimana kita bukan hanya mengakui Allah sebagai sang pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam dan juga kehidupan ya. Namun pengakuan kita harus ditindaklanjuti ya dengan beribadah kepadanya semata gitu ya. Dengan tulus, murni dan benar ya gitu. Sehingga tentunya ruku salat kita tunjukkan hanya kepada Allah ya. Gitu ya. Dan juga di dalam aspek ibadah lainnya kita harus juga ikhlas ya kepada Allah ya gitu. Jangan kepada selain Allah ya gitu. Nah, ini yang kadang dikotomi ya gitu. Ibadah itu hanya di masjid saja, ibadah itu dalam sholat saja, padahal tidak ya, tidak demikian. Di dalam di dalam sosial, di dalam ekonomi, dalam olahraga dan sebagainya itu ya kita tetap tunjukkan Islam itu ya gitu. Tunjukkan bahwa ini juga bentuk ibadah kepada Allah ya gitu. Inilah yang menunjang ibadah kita kepada Allah dalam
hal apapun ya gitu, untuk menguatkan kita di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala ya. Dan dalam hal apapun, Islam tetaplah Islam, tidak bisa dipisahkan, walaupun dalam hal-hal dunia seperti sosial, ekonomi, ataupun yang lainnya gitu ya gitu. Nah itu sedikit paparan dari tambahan. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan penjelasan lainnya dalam bagaimana mengenal Allah Ta'ala ya. Semoga Allah mudahkan dan juga Allah kuatkan serta Allah sehatkan kembali ya orang-orang yang sakit, dan kita terus juga di dalam kesehatan dan dilancarkan serta dilapangkan rezeki kita ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.